Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Sri Mulyarti, NIM 24011114690. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai Hukum Administrasi Negara atau HAN. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apa urgensi mempelajari Hukum Administrasi Negara dengan keilmuan administrasi publik? Menurut saya, mempelajari hukum administrasi negara itu sangat penting dalam administrasi publik karena pemerintah. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apa urgensi mempelajari hukum administrasi negara dengan keilmuan administrasi publik? Menurut saya, mempelajari hukum administrasi negara itu sangat penting dalam administrasi publik karena pemerintah itu tidak cukup hanya bekerja cepat dan mencapai target, tetapi juga harus bekerja sesuai aturan. Nah, dalam administrasi publik itu kan kita belajar bagaimana pemerintah itu menjalankan program, mengelola anggaran, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Nah, namun dalam pelaksanaannya itu seringkali kita melihat bahwasanya muncul situasi-situasi yang tidak selalu bisa diselesaikan dengan hanya membaca aturan secara kaku. Nah, ketika pemerintah itu menghadapi kondisi darurat, penjabat di lapangan itu kan sering dituntut untuk mengambil keputusan secara cepat karena kebutuhan atas kondisi secara mendadak. Nah, di satu sisi itu mereka harus menyelamatkan jutaan ribuan nyawa masyarakat, dan di satu sisi yang lain dia juga harus mempertanggungjawabkan atas tindakan dan keputusan yang diambil. Nah, disinilah hukum administrasi negara itu berperan. Karena HAN itu kan memberi batasan-batasan terhadap kewenangan yang dimiliki pemerintah sekaligus menjadi dasar hukum setiap tindakan yang dilakukan. Nah, saya melihat bahwasanya HAN itu sebagai penghubung antara kebutuhan masyarakat dan kekuasaan yang dimiliki pemerintah. Pemerintah itu kan memang diberikan kewenangan untuk bertindak yang disebut diskresi. Nah, diskresi ini kan diberikan pada kondisi-kondisi tertentu. Kondisi di mana dia harus mengambil keputusan secara cepat, tindakan secara cepat, tanpa harus melihat prosedur yang berlaku. Jadi, kewenangan itu tetap bisa dilakukan, tetapi kewenangan itu tidak boleh dilakukan sesuka hati untuk kepentingan pribadi. Nah, setiap kebijakan, setiap program, setiap keputusan yang keluar dari pemerintah itu harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak menimbulkan masalah penyalahgunaan wewenang. Sebagai contoh, ketika terjadi bencana di suatu wilayah, nah, pejabat di sana itu kan harus mengambil keputusan secara cepat karena masyarakat di sana itu membutuhkan pertolongan, membutuhkan pelayanan atas musibah yang terjadi. Jadi, pemerintah itu dalam melakukan kewenangannya mengambil keputusan dengan kondisi mendadak tersebut itu tetap harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi jangan sampai ketika pemerintah itu berniat untuk membantu masyarakat di sana, namun justru malah menimbulkan masalah hukum karena prosedur dan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat ini tidak dipahami secara baik. Nah, apakah ketika dia melanggar itu kewenangannya akan dicabut? Iya, kewenangannya akan dicabut, tetapi tingkat pelanggaran yang dilakukan itu ada beberapa konsekuensi yang mungkin terjadi. Yang pertama, keputusan itu bisa dibatalkan. Jadi ketika dia melakukan keputusan secara cepat untuk memenuhi
kebutuhan atas kondisi yang terjadi itu bisa dibatalkan ketika terbukti melampaui kewenangan yang bertentangan dengan hukum. Nah, yang kedua itu mendapat sanksi administratif. Jadi, ketika dia telah melakukan kewenangan, itu dia mendapatkan teguran ketika kewenangan tersebut terbukti melanggar aturan hukum. Sanksinya itu bisa berupa penundaan pengangkatan jabatan atau penurunan jabatan atau bisa saja pemberhentian dari jabatan. Nah, yang ketiga itu baru kewenangannya itu bisa dicabut jika terbukti tidak mampu menggunakan kewenangannya dalam kondisi yang benar-benar membutuhkan. Nah, atasannya itu bisa saja menarik dan membatasi kewenangan yang sebelumnya diberikan. Yang terakhir, baru bisa disanksi pidana. Nah, jika penyalahgunaan wewenang ini terbukti mengandung unsur korupsi, suap, dan merugikan keuangan negara, itu bisa diproses secara pidana. Nah, jadi HAN itu penting dipelajari karena HAN mengatur kewenangan, batas-batas kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah. Ketika kewenangan tersebut digunakan secara baik, maka tindakannya itu disebut sah. Namun, jika kewenangannya disalahgunakan, maka kewenangannya itu bisa dicabut atau keputusan yang diambil itu bisa dibatalkan. Nah, HAN itu selain dia berfungsi sebagai mengatur batasan-batasan kewenangan pemerintah, HAN juga menjamin hak-hak masyarakat itu terbebas dari pelanggaran-pelanggaran atas kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi HAN itu berfungsi sebagai pedoman sekaligus alat pengawasan agar kekuasaan pemerintah itu tidak digunakan secara sewenang-wenang. Jadi HAN itu melindungi masyarakat. Selain dia memberikan batasan-batasan terhadap kewenangan pemerintah, dia juga melindungi hak-hak masyarakat. Nah, hak-hak masyarakat inilah yang sangat penting di masyarakat karena HAN itu kan tidak hanya pedoman kerja bagi pemerintah, tetapi instrumen perlindungan yang sangat dibutuhkan di masyarakat. Nah, dengan adanya HAN ini, setiap tindakan pemerintah itu harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, hal ini yang memberikan jaminan bahwa hak-hak masyarakat itu tetap terlindungi dan pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenangnya. Karena itu, HAN berperan menjaga keseimbangan antara pemerintah dan perlindungan hak warga negara. Nah, pertanyaan yang kedua, tujuan HAN adalah menjamin adanya aparatur negara yang bonafit dan profesional. Jelaskan maksudnya. Jadi menurut saya, HAN itu tujuannya kan untuk menjamin adanya aparatur yang bonafit dan profesional. Itu karena memang dalam menjalankan pemerintahan, pejabat dan pegawai itu diberikan kewenangan yang cukup besar untuk mengambil keputusan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Jadi, karena memiliki kewenangan yang besar tersebut, harus ada aturan yang mengarahkan bagaimana kewenangan tersebut digunakan. Jadi, HAN ini memastikan bahwa aparatur negara bekerja bukan berdasarkan kemauan pribadi, hubungan
hubungan kerabat atau kepentingan tertentu. Tetapi dia bekerja berdasarkan hukum yang berlaku. Jadi, seorang pejabat itu ketika mengambil sebuah keputusan, dia harus tahu apa yang menjadi kewenangannya, apa batasannya, dan bagaimana prosedur yang harus ditempuh. Nah, kalau tidak ada HAN, bisa saja seorang pejabat itu menggunakan jabatannya sewenang-wenang. Misalnya, memberikan izin kepada pihak tertentu atas dasar memiliki hubungan pribadi misalnya. Mempersulit pelayanan ke masyarakat atau menggunakan keuangan negara untuk tujuan yang tidak sesuai dengan kebutuhannya, tidak sesuai dengan tujuannya. Nah, tindakan seperti ini yang sangat bertentangan dengan prinsip profesionalisme dalam pemerintahan. Nah, karena HAN itu membentuk aparatur yang profesional, jadi aparatur yang memahami tugasnya, aparatur yang bekerja sesuai aturan, dan aparatur yang bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil, serta mampu membedakan antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik. Nah, dengan HAN ini pula, setiap tindakan yang dilakukan oleh pejabat itu dapat diawasi dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga pelayanan yang diberikan itu jauh lebih berkualitas dan dapat dilihat secara adil dan transparan. Nah, mari kita coba narasikan dalam sistem pemerintahan negara kita. Bagaimana orang-orang yang duduk di sebuah dinas atau kementerian itu bisa diisi oleh orang-orang yang berkompeten. Nah, itu kan semua diatur oleh HAN, mulai dari sistem rekrutmen CPNS atau biasa yang kita sebut sebagai tahap awal menjadi seorang PNS. Nah, sistem itu kan bersifat transparan. Ada nilai dan skor yang paling tinggi yang ditentukan untuk dapat mengisi kursi-kursi tertentu. Jadi aturan mengenai diklat, pelatihan dan pendidikan itu sampai ke sistem penilaian kinerja itu semua diatur oleh HAN. Contoh nyatanya bisa kita ambil seperti ini. Dulu orang kalau mendengar pejabat yang naik jabatan itu mungkin karena kedekatan personal atau ada orang penting yang duduk di kursi itu. Tapi dengan adanya HAN sekarang, instrumen HAN seperti undang-undang, ASN itu dapat lebih terstruktur dalam proses kenaikan jabatannya. Nah, dan seorang kepala atau seorang menteri itu tidak bisa lagi menunjuk secara bebas orang-orang yang akan dia jadikan sebagai kepala dinas misalnya, atau orang-orang tinggi lainnya. Jadi sekarang itu harus ada proses asesmen, harus dilihat rekam jejaknya dan harus memenuhi standar kompetensi yang sudah tertulis di aturan hukum. Nah, begitu juga dalam kegiatan sehari-hari, dalam pekerjaan sehari-hari, HAN itu menentukan prosedur kerja yang baku atau biasa disebut dengan SOP. Jadi, aparatur itu bekerja
bukan berdasarkan mood atau perasaan yang dihadapi saat itu. Kan ada misalnya orang bekerja nunggu mood dia baik dulu karena mungkin menghadapi masalah dalam rumah tangga atau masalah dalam tekanan kinerja. Sekarang Han itu tidak berdasarkan itu. Jadi aparatur itu memang benar-benar dituntut untuk melaksanakan tupoksinya sesuai dengan hukum. Jadi ketika dia melanggar hukum, maka akan ada melanggar aturan hukum, maka akan ada sanksi yang berlaku. Nah, ketika sistem hukumnya ketat dan prosedurnya jelas, otomatis akan membentuk karakter-karakter aparatur negara yang profesional, disiplin, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Nah, jadi menurut saya jabatan aparatur tinggi itu, aparatur negara yang bonafit itu bukan hanya jenis aparatur yang pintar saja atau memiliki jabatan paling tertinggi, tetapi aparatur yang memiliki integritas. Integritas di sini dalam artian dia memahami batas-batas kewenangannya, memahami pada aturan-aturan hukum, taat pada hukum, dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugasnya. Jadi aparatur yang bonafit itu bukan hanya aparatur yang jujur atau memiliki reputasi yang baik dan dapat dipercaya, tetapi aparatur yang memang benar-benar berhasil memahami kewenangannya, bekerja sesuai dengan hukum, dan mampu mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang dikeluarkan, yang diambil itu akan bermanfaat kepada masyarakat. Jadi istilahnya pejabat yang berkualitas itu adalah pejabat yang benar-benar memenuhi kebutuhan yang terjadi di lapangan, kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat, kebutuhan yang benar-benar diperuntukkan oleh orang-orang yang membutuhkan. Jadi bukan orang-orang yang dikenal dengan hubungan pribadi, orang-orang yang memiliki memiliki kekuasaan, tetapi diperuntukkan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Pertanyaan yang ketiga, sebagai alat tertib hukum, Han merupakan alat pemerintah untuk melayani dan mengatur hubungan kepentingan masyarakat. Jelaskan maksudnya. Jadi Han disebut sebagai alat tertib hukum karena Han menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menjelaskan tugasnya kepada masyarakat. Nah, pemerintah itu pada dasarnya memiliki dua fungsi utama, yaitu melayani dan mengatur. Jadi, kedua fungsi tersebut haruslah berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah. Nah, Han disinilah fungsinya memiliki aturan yang jelas, dan aturan itulah yang diatur dalam hukum administrasi negara atau disebut Han. Kita tahu sendiri kan bahwasanya hampir di setiap kota trotoar itu macet karena di sana banyak pedagang kaki lima
yang berjualan. Jadi trotoar yang harusnya digunakan untuk akses jalan umum jadi menghambat akses jalan masyarakat itu karena ada pedagang kaki lima yang berjualan di sana, membuka lapak dan lain sebagainya. Nah, itulah yang menimbulkan jalanan jadi macet, jadi kotor, dan hak pejalan kaki itu menjadi hilang karena semua tempat itu dipenuhi oleh pedagang kaki lima. Nah, dalam kondisi seperti ini, itu pemerintah daerah seperti lewat Satpol PP itu harusnya bisa turun ke lapangan, bawa aturan hukum. Nah, misalnya aturan hukum tentang Perda Ketertiban Umum. Petugas itu bisa saja bilang kepada salah satu penjual kaki lima itu dengan berkata seperti, "Bapak, Ibu, maaf, mulai besok kita sudah tidak boleh berjualan di sini lagi karena ini termasuk fasilitas publik." Nah, tindakan inilah yang disebut sebagai mengatur. Jadi dia memberikan secara halus, bahasanya secara sopan kepada si pedagang kaki lima ini untuk tidak lagi berjualan di tempat-tempat fasilitas umum. Nah, untuk apa pemerintah melakukan tersebut? Untuk memberikan teguran pertama kepada pedagang kaki lima, sehingga aktivitas-aktivitas di tempat tersebut bisa jalan dengan baik dan jalan seperti semula. Seperti pejalan kaki lima itu bisa berjalan di tempatnya. Jadi tidak membatasi ruang pejalan kaki lima. Nah, demi ketertiban kota juga bisa dan kenyamanan masyarakat sekitar itu yang ingin berjalan kaki ketika dia tidak ingin menggunakan mobil atau transportasi lainnya. Nah, tapi pemerintah itu kerjanya tidak boleh sampai situ aja. Kalau misalnya dia cuman mengusir atau istilahnya menggusur tempat penjual rezeki, tempat penjual orang mencari rezeki di lapangan itu, dia harus menyediakan tempat di mana mereka akan berjualan setelah mereka tidak berjualan di tempat fasilitas umum tadi. Pemerintah harus menyediakan tempat-tempat yang memang dikhususkan bagi pedagang kaki lima supaya mereka bisa berjualan di situ dan tetap bisa menghidupi kehidupannya dengan aman dan tentram. Jadi di waktu yang bersamaan bisa dinas koperasi itu dan UMKM itu ikut turun tangan. Caranya dengan bagaimana? Caranya pemerintah daerah itu bisa membuat program khusus, program pemindahan atau relokasi. Jadi mereka membangun sebuah tempat yang mana tempat ini akan diisi oleh pedagang-pedagang kaki lima atau kuliner-kuliner rakyat UMKM lokal, atau pasar juga bisa diisi yang tempatnya tidak jauh dari keramaian dan akses lalu lintas masyarakat umum. Jadi masyarakat itu tidak terbatas akses ruang geraknya, tapi dia juga bisa menikmati makanan yang memang dikhususkan dan sudah ada penertiban di sana. Jadi itu jauh lebih bersih, lebih rapi dan
semua dikelola di bawah tanggung jawab pemerintah. Jadi para pedagang yang digusur tadi itu bisa membuka lapak di tempat yang telah disediakan pemerintah itu secara legal, secara baik, secara nyaman. Nah, dengan proses penyediaan tempat inilah yang disebut dengan melayani. Jadi, dalam konteks ini, pemerintah itu melayani keluhan-keluhan para pedagang kaki lima dengan cara apa? Dengan cara membuka tempat khusus untuk pedagang kaki lima. Dan dalam konteks ini, pemerintah tidak menghambat rezeki yang akan didapatkan oleh pedagang kaki lima. Justru pemerintah itu menjamin hak masyarakat untuk mencari rezeki, tapi dengan cara yang lebih tertib, dengan cara yang lebih legal. Nah, ketika kita berbicara tentang pemerintah itu mengatur, artinya pemerintah itu kan memposisikan dia sebagai pengendali. Jadi di sini pemerintah itu menggunakan hukum untuk membuat batasan, larangan, atau bisa syarat-syarat tertentu dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh seperti ketika kita lewat di akses lalu lintas, itu ada tidak boleh berjualan di area sekitar ini. Nah, karena apa? Karena di situ tempat orang berjalan kaki, dan di situ tempat masyarakat yang sering melewati dengan masyarakat yang memang aksesnya hanya terdapat pada satu jalan saja. Jadi dia tidak bisa melewati jalan yang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi ketika ada pedagang kaki lima di situ, seharusnya itu malah membuat kerusuhan dan menimbulkan kemacetan. Nah, itulah yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah. Dan dalam hal yang sudah kita bahas tadi, pemerintah itu telah mengatur dengan cara memberikan teguran dan melayani dengan cara memberikan tempat. Tempat yang layak, yang mana tempat itu tidak jauh dari keramaian dan tidak menimbulkan kerusuhan. Disinilah fungsi pemerintah itu membuat aturan menggunakan hukum. Jadi pemerintah bisa membuat aturan menggunakan hukum untuk membatasi dan melarang dalam situasi tertentu. Ya, karena kalau masyarakat itu dibiarkan bebas berjualan di tempat-tempat fasilitas umum tanpa dikendalikan, tanpa kendali dari pemerintah, ya ada orang-orang yang bakal menindas orang-orang yang lemah. Jadi suasananya itu pasti sudah kacau balau. Jadi fungsi ini mengatur, tujuannya untuk menciptakan ketertiban bersama, ketertiban atas hak-hak orang yang lemah. Meskipun kesannya itu sedikit dipaksa, namun konsekuensinya itu justru baik. Dengan kebebasan tersebut, individu jadi punya hak-hak untuk bersuara. Nah, sebaliknya, kalau misalnya kita bicara mengenai melayani, itu kan posisinya langsung berubah. Pemerintah itu bukan lagi bertindak sebagai pengendali, tetapi pemerintah itu sudah bertindak sebagai penyedia atau fasilitator,
seperti kasusnya yang tadi di pedagang kaki lima. Dia tidak memberhentikan langsung rezeki pedagang kaki lima, tetapi dia memberikan tempat yang layak, tempat khusus untuk pedagang kaki lima itu berjualan. Nah, disitulah peran pemerintah dalam fungsi melayani. Fokusnya itu bukan hanya melarang, tetapi memberikan. Ketika pemerintah itu telah melarang, dia juga memberikan apa yang menjadi haknya masyarakat. Itu kan haknya masyarakat untuk berjualan, untuk mencari rezeki. Namun, pemerintah itu menjadi jembatan baru yang menempatkan pedagang ini pada tempatnya. Jadi bukan di fasilitas umum, tetapi di tempat yang telah dibuat dan dikhususkan untuk pedagang kaki lima. Nah, hal inilah yang memberikan apa yang menjadi haknya masyarakat itu terjamin. Nah, mulai dari urusan jaminan kesehatan, pendidikan, dan pemerintah itu memastikan fasilitas publik itu aman dan nyaman, sampai urusan mempermudah segala urusan birokrasi kita. Menariknya di sini, Han itu tidak hanya memberikan kewenangan kepada pemerintah saja untuk mengatur masyarakat, namun Han itu juga membatasi penggunaan kewenangan tersebut agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Artinya, pemerintah tidak bisa membuat keputusan atau tidak bisa melakukan sebuah tindakan yang merugikan masyarakat tanpa dasar hukum yang jelas. Nah, di sini Han itu berperan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat sekaligus sebagai dasar bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Jadi, menurut saya, maksud Han sebagai alat tertib hukum adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dan hak yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya Han ini, pemerintah itu dapat menjalankan fungsi pelayanan dengan tertib, sedangkan masyarakat bisa memperoleh kepastian hukum serta perlindungan dari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.